Halo teman-teman semuanya, kembali lagi untuk Math Club pertemuan kelima. Untuk statel kali ini yang akan dibahas adalah bias rule. Oke, jadi sebelum ke bias rules-nya mungkin kita perkenalin dulu yang namanya peluang bersyarat. Untuk penulisannya itu seperti ini ya. Jadi P A garis B itu peluang A bersyarat B. Itu maksudnya adalah peluang terjadinya peristiwa A jika diketahui bahwa peristiwa B sudah pasti terjadi terlebih dahulu. Jadi kita sudah tahu nih kalau peristiwa B itu udah pasti terjadi dan kita tahu peluangnya B. Misalnya kita punya peluang B itu sama dengan A lah. Misalnya kita sebut dengan A. Nah, kita ini udah tahu kalau misalnya kita ambil suatu kejadian dan kejadian itu pasti B. Nah, kita mau tahu berapa sih peluangnya terjadinya peristiwa A. Kalau misalnya kita udah tahu kalau itu tuh B, mungkin agak susah untuk dijelasin lewat kata-kata, kita pakai contoh aja ya. Misalkan terdapat ruang sampel C yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, peristiwa A adalah merupakan bilangan ganjil. Peristiwa B itu merupakan bilangan prima. Tentukan peluang A bersyarat B dan peluang B bersyarat A. Nah, untuk kejadian A di sini kan merupakan bilangan ganjil. Berarti 1, 3, 5. Kemudian yang B adalah bilangan prima, yaitu 2, 3, dan 5. Jadi peluang A bersyarat B itu misalkan kamu mengambil suatu bilangan acak dari 1 sampai 6 ini, dan kita tahu bahwa saat kita mengambil itu, dia itu udah pasti bilangan B dari peristiwa B. Jadi ada 2, 3, dan 5. Nah, dari 2, 3, 5, berapa sih peluangnya kita mendapatkan bilangan ganjil? Nah, untuk mendapatkan bilangan ganjil itu kan berarti hanya 3 dan 5. Berarti peluang A bersyarat B adalah 2 per 3. Kenapa? Karena ada 2 bilangan yang memenuhi syarat, yaitu si A, bilangan ganjil, dari 3 bilangan yang ada. Jadi peluangnya adalah 2 per 3. Misalkan lagi dengan peluang B bersyarat A. Jadi dari ke-6 angka ini, kita ambil satu angka A secara acak. Dan ternyata dia itu udah pasti bilangan yang ganjil atau peristiwa A. Berarti kan bilangan yang mungkin adalah 1, 3, dan 5. Nah, dari ketiga angka ini, berapa peluang bilangan tersebut bilangan prima? Ternyata yang bilangan prima itu 3 dan 5. Jadi peluang B bersyarat A adalah juga 2 per 3. Karena ya ini tadi, ada 3 bilangan yang memenuhi syarat B dari ketiga angka yang berasalkan dari A sendiri, yaitu bilangan ganjil. Jadi semoga mewakili ya. Jadi secara manualnya kita harus tahu yang mana yang terjadi duluan. Yang terjadi duluan itu ada di sebelah kanan. Jadi B terjadi terlebih dahulu, baru terjadi peristiwa A. Nah, peluang yang B ini udah pasti ada. Jadi kayak misalnya tadi, dia angka yang kita ambil itu udah pasti bilangan prima. Berarti antara 2, 3, dan 5. Nah, dari ketiga bilangan ini yang mana yang merupakan bilangan ganjil? Itu yang kita ingin tahu. Nah, itu adalah 3 dan 5. Oleh karena itu, seperti biasa,
peluang dari A bersyarat B-nya adalah 2 per jumlahnya, yaitu 3. Bukan 6 lagi, tapi dia 3. Secara rumus, itu kita dapat tuliskan peluang A bersyarat B itu adalah peluang A iris B dibagi peluang B-nya. Jadi di sini kalau misalnya aku pakai rumus, dengan kita tahu peluang A itu 3 per 6, yaitu setengah. Lalu peluang B juga 3 per 6, yaitu setengah. Dan peluang A iris B itu kan 3 dan 5. Berarti 2 per 6, atau sama dengan sepertiga. Lalu kita ditanya peluang A bersyarat B. Berarti kita masukkan aja ke rumusnya, yaitu peluang A iris B per peluang B. Jadi yang menjadi pembaginya di sini adalah peluang yang terjadi duluan atau yang di sebelah kanannya. Jadi sepertiga dibagi seperdua, yaitu 2 per 3. Hasilnya akan sama seperti cara manual. Kemudian untuk peluang B bersyarat A juga seperti itu. Jadi peluang A iris B. A iris B dengan B iris A kan sama. Jadi ditulisnya samain aja peluang A iris B per peluang A. Karena A kejadian yang terjadi terlebih dahulu, dia di sebelah kanan. Jadi bentuknya juga sepertiga dibagi seperdua sama dengan 2 per 3. Oke, berikutnya kita akan masuk ke bias rules. Misalkan saya mempunyai beberapa peristiwa, n buah peristiwa, yaitu C1, C2, sampai Cn. Nah, C1 sampai Cn ini merupakan partisi dari ruang sampel C. Jadi, misalkan ini ada ruang sampel C, jadi untuk bias rule ini, syarat ini harus memenuhi ya. Jadi, ruang sampel C itu sama dengan C1 digabung C2 digabung C3 digabung sampai Cn. Nah, di mana C1 sampai Cn itu semuanya harus saling lepas. Apa itu saling lepas? Jadi C1 iris C2 itu sama dengan himpunan kosong. Nah, ini harus berlaku untuk semuanya sampai Cn. Jadi C1 iris C2 itu himpunan kosong, C1 iris C3 sama dengan himpunan kosong, sampai Cn-1 iris Cn itu sama dengan himpunan kosong. Jadi benar-benar semua peristiwanya ini tidak memiliki irisan. Dan semua bagian dari ruang sampel C ini harus ada di salah satu peristiwa partisinya ini. Dari C1 sampai Cn itu harus ada semua. Nah, kalau misalkan digambarkan itu partisinya akan seperti ini. Jadi misalkan ini di dalam kotak ini terdapat ruang sampel C1, ini aku gambar sampai Cn aja, sampai C5 maksudnya, itu sampai C5, partisinya itu semuanya kebagian, nggak ada ruang sampel yang tidak masuk ke dalam salah satu dari peristiwa partisinya ini. Nah, kemudian terdapat suatu kejadian C yang terjadi seperti pada gambar. Jadi misalkan di sini ada C, kejadian C. Nah, kejadiannya ini beririsan dari semua partisinya ini. Si C1, C2, C3, C4, C5 semuanya ada irisannya dengan C. Nah, sebelum benar-benar ke biasnya, ini bagaimana sih cara kita mencari peluang total dari C? Jadi C iris C1 ditambah peluang dari C2 iris C dan seterusnya. Ini berapa sih peluang C ini?
Gimana cara dapatnya? Dari yang di atas ini, yang peluang bersyarat kan kita tahu bahwa peluang A bersyarat B itu sama dengan peluang A iris B per peluang B. Nah, kita hanya perlu pindah ruas, maka kita mendapatkan peluang A iris B sama dengan peluang B ditambah peluang A bersyarat B. Iya kan? Nah, kita udah dapat nih rumusnya. Peluang dari A iris B. Jika kita diketahui peluang bersyaratnya. Kalau gitu, kita tinggal masukkan aja. Kan untuk mencari peluang C1 itu, peluang C, itu kan peluang C iris C1 ditambah peluang C iris C2 sampai peluang dari C iris C5. Untuk digambarkan sampai C5. Jadi peluang C iris C1 ditambah peluang C iris C2 sampai C5 ini. Nah, kita substitusikan dengan persamaan yang di atas ini. Maka didapatlah peluang C adalah peluang C1 dikali peluang C bersyarat C1 ditambah peluang C2 dikali peluang C bersyarat C2 dan sampai 5 sampai P C5 dikali P C bersyarat C5. Nah, secara umum dituliskan sampai N. Untuk ini mungkin harusnya sudah jelas ya. Jadi peluang ini ditambahkan peluang ini ditambah peluang yang ini, peluang ini dan ini. Cara mendapatkannya berdasarkan persamaan yang di atas ini. Nah, lalu apa sih teorema Bayes? Kan yang misalkan kita diketahui peluang dari C1, lalu kita tahu peluang C bersyarat C1-nya, kita mau tahu nih, berapa sih peluang C1 bersyarat C. Jadi kebalikannya. Kalau misalkan ini kita sudah tahu nih, kita ambil suatu kejadian acak, kita ambil satu sampelnya, kita tahu nih dia berada di C2. Nah, kita mau tahu berapa peluang kalau misalnya dia itu C. Mungkin nanti lebih dijelasin lagi di contoh soalnya biar lebih mudah. Jadi kita punya rumusnya ini, peluang CI bersyarat C sama dengan peluang CI dikali peluang C bersyarat CI per PC. Nah, si peluang C ini kan kita udah tahu nih dari yang atas nih yang aku kotakin ini kan. Nah, yang atasnya ini apa? Ini kan irisnya. Kan seperti yang kita tahu tadi rumus yang ini kan peluang A bersyarat B itu adalah peluang A iris B per peluang B. Nah, sedangkan ini peluang CI bersyarat C. Berarti kita harus mempunyai peluang CI iris C per peluang dari C-nya. Karena kan C-nya yang duluan, berarti pembaginya peluang C. Nah, untuk mencari peluang CI iris C ya kita pakai rumus yang di atas ini yang aku kotakin. Yaitu peluang ini kenapa tambah ya? Dikali ya, sorry. Ini dikali ya. Jadi untuk dapat CI iris C itu tinggal kita kalikan aja. Peluang CI
dikali peluang C bersyarat CI di sini. Kalau misalkan kita belum tahu peluang dari C-nya, ya kita pakai rumus yang di atas ini secara panjangnya seperti ini. Oke, mungkin langsung ke contoh aja. Jadi misalkan di sini suatu perusahaan percetakan menggunakan 3 jenis mesin. 10% yang menggunakan mesin A, 20% yang menggunakan mesin B, dan sisanya jenis C. Setelah melakukan pencetakan, ternyata 5% hasil mesin A itu mengalami kecacatan. 15% hasilnya dari mesin B juga mengalami kecacatan. Dan dari mesin C, hasilnya itu mengalami kecacatan sebanyak 25%. Yang ditanyakan adalah berapa sih peluang hasil cetak cacatan keseluruhan. Lalu yang B, peluang cacatnya hasil cetakan karena mesin B. Oke. Untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus menggunakan permisalannya. Jadi misal mesin A itu kita wakili dengan A, mesin B diwakilkan dengan B, dan mesin C diwakilkan dengan C. Lalu peluang dari A ini sudah dikasih tahu, yaitu 10%. Kemudian peluang B itu 20%, sisanya adalah peluang dari C. Berarti 100% dikurang 10% dikurang 20%, hasilnya 70%. Nah, aku misalkan lagi, hasil yang cacat itu sama dengan R. Peluang R bersyarat A adalah 5%. Nah, ini biar nggak bingung. Jadi di sini ketika disebutkan nih, ternyata 5% hasil mesin A itu cacat. Berarti kita sudah tahu dulu awalnya itu yang dilihat mesin A. Kan kita lihat nih, di mesin A ini menghasilkan misalkan mesin A ini dari 100 cetakan ada 5 nih yang rusak, ada 5 yang cacat. Nah, berarti kan kita awalnya sudah tahu kalau hasilnya ini yang 100 ini yang kita lihat itu adalah mesin A. Maka A-nya itu yang duluan. Setelah kita tahu kalau itu mesin A, hasilnya 100 dan rusaknya 5, berarti kan 5% tuh. Maksudnya itu kan, bisa aja ini jadi misalnya 1000, ini kan 50 gitu ya. Intinya dari sekian banyaknya hasil dari mesin A, 5%-nya ini cacat. Berarti kan dari kita mau tahu peluang dari mesin A yang peluang hasilnya cacat kalau misalnya itu kita lihat dulu dia mesinnya A. Itu adalah 5%. Jadi peluang R bersyarat A adalah 5%. Sama halnya dengan yang ini. 15% hasilnya dari mesin B itu cacat. Berarti kita udah tahu dulu dari mesin B itu ternyata yang rusak itu hasilnya 15%. Nah, berarti B-nya yang terlebih dahulu. Baru R-nya. Itu 15%, dan yang terakhir 25% hasil dari mesin C itu cacat. Berarti peluang R bersyarat C adalah 25%. Yang ditanyakan untuk soal A itu adalah peluang hasil cetak cacat keseluruhan. Jadi, ketika ditotalkan semua hasil dari mesin A, B, C, berapa sih peluangnya muncul hasil yang cacat? Nah, itu kita lambangkan dengan PR. Nah, untuk mencari ini, kita pakai rumus yang ini aja. Rumus yang ini, jadi peluang R adalah peluang A dikali peluang R bersyarat A ditambah peluang B dikali peluang R bersyarat B ditambah peluang C dikali peluang R bersyarat C. Nanti dikalikan semua, 10% kali 5% ditambah 20% dikali 15% ditambah 70% dikali 25%, hasilnya 21%. Nah, kalau misalnya kita
dikasih tahu nih peluang R-nya 21%. Terus kita nggak tahu nih peluang R bersyarat C-nya berapa, tinggal pindah ruas aja. Ya peluang R dikurangi ini, lalu dibagi dengan PC-nya. Nanti pasti ketemu hasilnya 25%. Kemudian pertanyaan yang kedua, peluang cacatnya hasil cetakan karena mesin B. Ini maksudnya adalah kita udah tahu nih, kita ambil secara acak satu buah hasil cetakannya, itu sudah dipastikan dia tuh cacat. Nah, kita mau tahu berapa sih peluangnya hasil yang cacat ini berasal dari mesin B. Jadi yang kita tahu adalah hasilnya itu udah pasti cacat, tapi dari mesin yang mana kita belum tahu. Nah, berapa sih peluangnya hasil itu cacatnya ternyata dari mesin B. Nah, itu berarti kebalikannya. Kita udah tahu kalau dia itu pasti cacat. Berarti R-nya yang di sebelah kanan. Karena mesin B. Berarti ini yang B. Nah, ini kita pakai Bayes rule. Oke, yang Bayes rule. Jadi, peluang B dikali peluang R bersyarat B per peluang R. Karena kan R yang di depan. Karena di soal A kita udah tahu peluang R itu 21%, kita masukin aja angkanya. Jadi 20% dikali 15% per 21% hasilnya 14,29%. Jadi sebenarnya untuk Bayes rule ini kita tuh yang penting teliti aja memilah kalimatnya, yang mana yang duluan. Kayak misalnya ini kan 15% hasil mesin A cacat. Ini kamu harus bisa menginterpretasikannya. Yang mana yang duluan kita lihat. Kalau ini kan kita lihat dulu nih, mesin A punya hasil, dan hasilnya itu ada yang cacat, yaitu sebanyak 5%. Nah, itu A-nya duluan. Seperti itu. Oke, sekian aja untuk Bayes rule. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami Bayes rule. Jadi yang perlu diingatkan lagi adalah untuk Bayes rule, rumusnya akan sama, tidak akan berubah-berubah, paling hanya pindah ruas saja. Perpindahan ruas ketika yang diketahuinya berbeda, bukan yang dasar seperti ini. Tapi untuk rumusnya sama. Yang membuat Bayes rule susah ini adalah bagaimana kalian menentukan yang mana yang duluan. Kejadian mana yang kita sudah pasti tahu itu akan terjadi. Mungkin kalian bisa latihan dengan menggunakan soal-soal ya, karena latihan soal itu yang paling membantu kalian memahami sih untuk Bayes rule. Paling sekian untuk Math Club kali ini. Terima kasih.